Hari-hari ini banyak sekali anak muda yang lemah mental mereka. Hanya cuma diputusin pacar. Dia mengambil satu keputusan yang keliru. Kenapa? Karena dia cuma tahu konten dan tidak melakukan konten. Saya mau setiap saudara jadi anak muda. Setiap saudara jadi orang-orang Kristen yang bukan cuma suka dengar firman, bukan cuma suka baca firman, tapi suka melakukan firman. Kenapa? Karena di dunia ini gak ada orang yang kebal sama dosa. Dan kita akan belajar tujuan kita ditanam. Untuk apa kita perlu ditanam? Yang pertama, tujuan kita untuk ditanam membangun fondasi yang kuat. Kita berdiri hari ini karena ada fondasi yang menopang. Fondasi adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi menentukan kokoh dan tingginya sebuah bangunan. Fondasi bicara kaki. Sama seperti manusia, fondasi manusia adalah kaki. Begitu kaki kuat, seluruh tubuh kuat. Minta maaf, begitu kakimu lemah, seluruh tubuh jadi lemah. Makanya, saudara perlu perhatikan kakimu. Mungkin selama ini saudara selalu fasilitasi yang terbaik wajahmu, tapi saudara gak pernah fasilitasi kakimu. Karena begitu saudara tua, yang menopang adalah kaki. Dan umur manusia seperti huruf N atau U terbalik. Dari kita kecil, otot kita berkembang, kekuatan kita berkembang. Sampai satu titik, maka otot dan kekuatan kita mulai menurun. Saudara bisa bayangkan di usia tuamu, seluruh badan akan ditopang sama kaki. Kalau kakimu tidak bangun otot, maka kakimu akan rapuh. Makanya kenapa seringkali kita mendengar ada orang tua yang baru masuk kamar mandi, nyalakan air dingin, tertumpah di kepalanya, terjadi sebuah ketidakkeseimbangan karena dia tidak punya otot kaki yang kuat, jadi dia jatuh. Kaki merupakan sebuah fondasi buat tubuh manusia. Sorry, buat mereka yang ada di kursi roda, kalau mereka gak pernah latihan untuk kembali buatkan kaki dia untuk bisa berjalan, maka keadaannya akan semakin lemah. Itu sebabnya penting juga dengan hal rohani. Untuk saudara bisa punya kekuatan mental, saudara bisa punya kekuatan iman, yang saudara perlu bangun adalah fondasi saudara. Nah, fondasi Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan masalah dari atas, dan datanglah banjir masalah dari bawah. Lalu angin melanda masalah sekelilingnya, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atau ditanam di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir atau tertanam di atas pasir, yang kemudian turunlah hujan masalah dari atas, datanglah banjir masalah dari bawah, lalu angin melanda masalah sekelilingnya, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan di mana di dunia ini ada dua jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah golongan orang Kristen yang bijaksana. Siapa itu golongan orang Kristen yang bijaksana? Adalah orang Kristen yang mendengar konten, yang baca konten, dan melakukan konten. Ia sama dengan orang yang menanam dirinya di atas batu karang, sehingga datang hujan masalah dari atas orang yang lebih tua, masalah dari sekeliling orang yang seusia, dan datanglah banjir masalah dari bawah orang yang lebih muda. Bangunnya itu tetap kokoh karena ditanam di atas batu. Dan Yesus mengajarkan golongan orang Kristen yang kedua adalah golongan orang Kristen yang bodoh. Jadi Yesus tidak sungkan-sungkan memberitahu bahwa di dunia ini selalu di mana-mana kita akan temukan dua jenis golongan orang Kristen, yang bijak dan yang bodoh.
yang bodoh dan yang bijak. Yang bodoh adalah mereka yang dengar konten, mereka yang tahu konten, tapi tidak melakukan konten. Ya sama dengan orang yang ditanam di atas pasir, yang ketika datang masa dari atas orang yang lebih tua, masa dari sekeliling angin atau orang-orang yang seusia, dan masa dari bawah orang yang lebih muda, maka dia rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena dia cuma tahu konten, tidak melakukan konten. Tuhan sedang memberitahu kepada kita untuk kamu kuat. Kamu gak cuma hanya suka tahu konten, tapi untuk kamu kuat, kamu perlu melakukan konten. Saya sempat kaget beberapa hari yang lalu. Ada seorang anak pendeta, ada salah satu gereja yang saya tahu, gara-gara diputusin pacar, dia akhirnya memutuskan untuk lompat dari gedung yang tinggi sampai mati. Padahal wajahnya gak jelek-jelek, cukup cakep. Keluarga Kristen, rohani, pelayanan, membuktikan hari-hari ini banyak sekali anak muda yang lemah mental mereka. Hanya cuma diputusin pacar, dia mengambil satu keputusan yang keliru. Kenapa? Karena dia cuma tahu konten dan tidak melakukan konten. Saya mau setiap saudara jadi anak muda, setiap saudara jadi orang-orang Kristen yang bukan cuma suka dengar firman, bukan cuma suka baca firman, tapi suka melakukan firman. Kenapa? Karena di dunia ini gak ada orang yang kebal sama dosa.